Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Daniel 3 ayat 2-3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Lung diotang rajai masude wakil nia, aka gubernur, bupati, panuturi, negara, setiap hepeng, panguhum, siboto undang-undang, dot sude kapala luat, mandohoti upacara peresmian ni patung nani pajongjong nyai, dung rohalahi sude jana marjongjongan di coloni patuni. Dalam bahasa Indonesia, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara dan bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar tersebut. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel ditawan di dalam Babel, pada saat itu yang menjadi raja adalah Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar merupakan raja yang begitu masyhur pada zamannya dan memang terkenal sebagai raja yang memiliki kuasa yang begitu besar. Di dalam bangsa Babel, Raja Nebukadnezar memperlihatkan bagaimana dia adalah orang yang kuat dengan mendirikan patung. Ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung, dia berharap semua orang akan menyembah patung raja tersebut. Dengan pernyataan itu, dia mengatakan bahwa dialah yang berkuasa atas hidup dan atas segala sesuatu yang ada di dalam bangsa saat itu. Oleh karena itu, ketika sudah patung itu sudah selesai, maka diundangnyalah para pejabat-pejabat, diundangnyalah para pemikir-pemikir dan orang-orang berpengaruh untuk menjadi sujud menyembah kepada patung itu. Saudara terkasih, ketika hal itu terjadi, sesungguhnya bangsa Babel sudah menjadi bersujud di hadapan Raja Nebukadnezar, sudah memperlihatkan betapa besar dan berkuasanya Nebukadnezar pada saat itu. Namun ada hal yang terjadi, yaitu Daniel tidak mau menyembah kepada patung itu, dan dia mengatakan dia hanya menyembah kepada Tuhan. Keadaan ini mendatangkan murka kepada Raja Nebukadnezar, sehingga akan mendatangkan hukuman kepada Daniel dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dengan keadaan ini, dianggap Daniel adalah seorang pemberontak yang tidak patuh kepada raja dan wajib untuk dibinasakan ataupun diberikan penghukuman yang berat kepadanya. Namun, melalui firman ini, mau dikatakan dalam hidup kita, yang pertama, banyak orang tergoda untuk menjadi dirinya sebagai Tuhan dalam kehidupan. Artinya ada orang yang tergoda melalui dirinya, dia memperlihatkan bahwa Tuhan itu ada dan dialah Tuhan itu, dia yang berkuasa, karena memang pada saat itu dia memiliki kekuasaan. Yang kedua, ketika orang sudah haus akan kekuasaan, maka segala sesuatu mau dilakukannya, termasuk untuk menjadi memperdaya orang-orang yang di bawahnya. Dengan keadaan ini, orang-orang yang di bawah menjadi penyembah-penyembah kepada patung dan kepada raja pada saat itu. Namun yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah bahwa ketika kita mengatakan kita hebat dan kita mampu sebagaimana Raja Nebukadnezar, namun Allah menunjukkan kuasanya melalui orang-orang yang tidak mau patuh karena hanya mau menyembah kepada Allah. Ada sebuah perbandingan antara orang yang di dalam kuasa daripada patung atau orang yang sudah berkuasa dikuasai oleh Allah. Oleh karena itu, melalui firman ini mau diperlihatkan bahwa sesungguhnya orang percaya itu harus sepenuhnya patuh dan tunduk di dalam kuasa Allah dan harus meniadakan dirinya dan menganggap diri sebagai orang hebat. Namun yang harus kita lakukan adalah tetap sujud di bawah Allah, bahwa Allah lah yang mempunyai segala sesuatu, dan kepada Allah lah
dipertanggungjawabkan segala sesuatu itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan Raja Nebukadnezar yang menyatakan dia lebih tinggi dibantah oleh Daniel dan rekan-rekannya, dan dia menjadi sadar bahwa memang Allah Israel lah yang lebih berkuasa daripada dirinya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah kehidupan yang mau diingatkan kepada kita pada saat ini, bahwa kita adalah orang yang terbatas. Kita itu adalah orang yang tidak menjadi bisa menguasai segala sesuatu. Kita terbatas dan Allah lah yang kekal. Ketika kita menyadari bahwa diri kita terbatas, yang pasti apa yang kita lakukan hanyalah untuk memperlihatkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ketika kita mengaku diri kita sebagai orang yang terbatas, maka kita akan menyembah Allah, bukan menjadi mengajak orang lain untuk menyembah kita, karena memang hidup kita saja adalah hidup yang di dalam kasih karunia Allah, yang tidak bisa mengandalkan dirinya dan kemampuannya untuk menjadi bebas daripada beban dosa dan maut. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menghantar kita untuk memahami kehidupan sebagai orang percaya. Ketika diberikan kesempatan, jangan menganggap bahwa kesempatan itu sebagai Tuhan dan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus tetap mengingat Tuhan, mengingat Allah kita yang memberikan kebebasan dan keampunan bagi kehidupan kita. Kita juga harus sadar bahwa kehidupan yang terbatas ini harus kita lakukan secara maksimal untuk memuliakan Allah, untuk menumbuhkan iman percaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang menjadi menyemangati kita, menuntun kita untuk selalu berharap dan teduh di bawah kaki Tuhan yang menjadi sumber keselamatan dan kekuatan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan melalui pengalaman Raja Nebukadnezar yang memberikan dirinya sebagai fokus daripada penyembahan, namun menjadi memiliki kegagalan. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup yang kami jalani. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.